Halo teman-teman, halo Kak Tita. Sebentar ya, mungkin kita tunggu sebentar dulu supaya yang lain bisa masuk. Dia sampai agak banyak dulu. Teman-teman boleh join masuk. Oke, oke, requestnya sudah masuk Kak. Asik, oke. Oke, halo Kak. Halo, Mbak Lydia ya? Iya betul Akhirnya Kak. kita ketemu. Iya akhirnya kita setelah banyak ngobrol Setelah ya Kak. setelah cancel berkali-kali. Iya, Kak Tita kedengeran kan suaraku ya? Kedengeran suaraku kedengeran juga ya? Kedengeran kok. Oke, Oke. Kak. Selamat datang, Kak Tita, di IG Live Halo, kita. selamat Halo, teman-teman. malam. Udah 2.000 orang nih, Kak, yang nonton. Jadi kita bisa aja kali ya, langsung go ahead sama topik kita hari ini. Iya, Halo, langsung. teman-teman. Nama aku Lydia. Sekarang aku bersama Kak Tita. Kak Tita boleh kenalin diri dulu dong, Kak, ke teman-teman kita. Oke, selamat malam semuanya teman-teman People of Happiness. Terima kasih banyak undangannya. Hari ini aku, Nindita Priscilia, panggilan aku Tita, akan sharing tentang mindful eating ya, dan apa hubungannya ke Iya, well-being mungkin ya. Background aku sendiri, yes. aku adalah registered nutritionist yang juga spesialisasinya di eating disorders. Jadi hubungan antara gizi dan kesehatan mental itu. Jadi hari ini kita Mm-mm. Wah, ngobrol-ngobrol santai tentang itu. asik banget. Terima kasih Kak Tita atas perkenalannya teman-teman. Kita hari ini akan ngomongin mindful eating sama well-being ya, atau happiness juga, karena people of happiness gitu kan. Nah, di topik kali ini aku pengen banget nih tanya-tanya sama Kak Tita tentang mindful eating. Apa itu mindful eating? Kayaknya banyak belum familiar ya Kak, orang-orang di Indonesia pada umumnya ya, tentang mindful eating. Oke, Iya. aku pengen nanya dong Kak, sebetulnya mindful eating tuh apa sih? Oke, jadi mulai dari mana ya? Mindful eating itu sebenarnya kan kalau orang zaman sekarang tuh ya pasti sekarang udah familiar banget gitu ya sama Mm-mm. mindfulness. Terus orang suka Mm-mm. yoga, suka Yep. meditasi, terutama orang-orang urban ya di apa tuh di Iya. perkotaan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau mindful eating itu apa? Sebenarnya seperti bahasa Inggrisnya ya, mindfulness approach yang diterapkan di saat makan gitu. Nah, jadi mindful Mm-mm. eating ini memang fokus sama here and now, atau kalau bahasa Indonesianya Mm-mm. saat itu dan waktu itu saja gitu. Jadi nggak Mm-mm. mengaitkan makanan dengan judgmental orang-orang, nggak mengaitkan makanan dengan persepsi-persepsi atau mindset yang berhubungan dengan makanan, be it Oke. makanan itu buruk, makanan itu super, makanan itu ini itu gitu. Jadi Iya. tidak ada apa ya, tidak ada label yang kita berikan untuk makanan tersebut gitu, baik itu di mindset Mm-mm. Mm-mm. maupun secara verbal gitu ya. Nah, Iya. selain itu juga konsep mindfulness ini kan namanya mindfulness, dia itu sadar, sadar secara penuh di saat momen makan Mm-mm. ini dia sadar secara penuh, terus dia fokus sama momen makannya, tidak ada distraksi, dan dia juga melihat makanan itu as it is gitu, seperti makanan yang di depannya Mm-mm. dia. Jadi dia, Oke. misalnya dia makan tuna, terus dia Mm-mm. punya apa ya masa buruk gitu ya, waktu itu dulu ada Iya. memori buruk Iya. dengan tuna misalnya, dulu Iya. pernah muntah habis makan tuna, tunanya basi misalnya. Nah, kalau dia mindful Ah, eater, itu dia tidak menjudge tuna itu jadi nggak mau tuna lagi karena nggak suka dulu rasanya gini hmm. gitu. Nah, kalau Iya. dia mindful eater, dia itu benar-benar menerima rasa, tekstur semuanya makanan itu dari saat itu juga. Dan Hmm. menerimanya itu maksudnya adalah ada beberapa aspek ya dari mindful eating ini, karena dia mindfulness kan Hmm. dia sadar secara penuh. Sebenarnya sadar itu seperti apa sih? Betul. Sadarnya itu adalah tanpa distraksi. Pertama, yang paling Hmm. gampang ya. Jadi
nggak sambil Iya. nonton Netflix, nggak sambil nonton, Benar-benar. nggak sambil lakukan hal-hal yang memang sambil Ah, laptopan, sambil kerja gitu ya. iya. Jadi nggak disambi gitu. Kenapa? Karena kalau disambi, Hmm. ternyata kita jadi nggak sadar nih, ternyata orang yang mindless eating, lawannya mindful eating, mindless di bahasa Iya. Inggrisnya itu sendiri makan secara tidak sadar gitu ya. Kalau kita I secara see. tidak sadar, contohnya kayak gimana? Kalau kita makan popcorn di bioskop, Iya. itu baru masuk kan, kita bawa satu bucket popcorn, tiba-tiba Benar. udah Iya. habis belum mulai filmnya Sudah gitu. habis, betul Nah betul. itu karena kita lagi ngeliatin iklannya gitu kan, jadinya kita tanpa distraksi, Benar. nggak sadar, nggak kenyang juga, nggak puas juga karena pengen Iya. lagi karena tadi cuma numpang lewat Betul doang, betul. karena tadi nggak sadar gitu. Iya. Sedangkan approach ini tuh sering mulai banyak dietitian yang bidangnya di nutrition therapy ya, itu untuk yang mulai menerapkan mindful eating sebagai ditandingkan dengan edukasi gizi gitu. Jadi intervensinya nggak cuma edukasi gizi Oke. aja, Iya. karena banyak orang yang klien-klien yang butuh masukan tentang untuk perbaikan gizinya, dikasih tahu Iya. udah tahu, tapi Iya. nggak bisa menerapkannya, nggak bisa cara makannya itu menjadi aspek yang tidak dipedulikan gitu. Dan itu juga karena tenaga profesional di Indonesia juga masih fokusnya sama, terutama nutritionist ya, itu masih fokusnya sama Iya. porsi makanan, jenis makanan, tipe makanan gitu ya. Iya. Tapi less on how we eat gitu. Jadi cara kita makan itu tuh menjadi ya udahlah gitu loh, nggak usah dipikirin. Padahal Iya. ternyata emerging evidence gitu ya, makin kesini Iya. makin banyak bukti gitu dari penelitian-penelitian yang menunjukkan kalau memang mindfulness itu kalau diterapkan sama orang yang misalnya berat badannya normal, overweight, obesitas, itu kalau dia berusaha menerapkan itu, ternyata kontrol berat badan jauh lebih baik karena dia lebih cepat puas, lebih cepat berhenti, lebih cepat puas itu menjadi kunci dia makannya cukup gitu. Jadi orang nggak binge eating. Kalau teman-teman tahu di sini istilah binge eating itu adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu artinya makan yang sangat-sangat berlebih. Jadi bukan overeating lagi, tapi udah bener-bener berlebih dari situasi yang sama. Misalnya kita makan nih sama orang di sebelah kita, dalam situasi yang sama, dalam keadaan yang sama, dalam jumlah makanan yang sama, kita makan lebih banyak gitu daripada dia. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda kalau kita tuh binge eating gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang bisa binge eating? Dulu aku sendiri juga struggling with binge eating karena aku tuh cinta banget sama makanan. Jadi waktu tunggu kuliah apa SMA ya, aku nutritionist kan. Aku merasa aku ngerti banget nih gizi. Tapi kenapa I don't know how to stop gitu. Nah, itu pertanyaan pertama aku, kenapa aku intriguing banget bagi aku untuk belajar tentang perilaku makan gitu. Akhirnya aku ngambil penelitian tentang itu buat skripsi, terus studi lanjutan master ngambil tentang perilaku makan karena aku merasa ini aspek yang nggak didalami, not even di-assess sama nutritionist di saat lagi ketemu klien. Dan juga setelahnya ternyata banyak nih yang punya masalah itu sekarang. Kayak misalnya, kita sekarang banyak orang yang kayak bilang, saya nggak bisa berhenti, saya suka banget makan, saya nggak bisa berhenti. Atau orang yang mengglorifikasi bentuk berat badan tertentu, sampai dia melakukan cara apapun supaya dia menurunkan berat badannya. Nah, itu tuh dia bisa mengarah ke perilaku makan menyimpang, karena misalnya dia olahraga sangat-sangat ekstrim, berlebih, dengan frekuensi dan durasi yang sangat tinggi gitu ya, yang beda dari orang normal, tapi tidak didukung dengan energi yang cukup, karena dia merasa ya udah, makin dia olahraga ini untuk bakar kalori dan segala macam. Nah, jadi pemikiran-pemikiran diet culture tersebut, jadi itu pemikiran-pemikiran tadi yang aku mention itu sebenarnya salah satu contoh dari budaya diet ya. Budaya diet itu budaya yang mengglorifikasi bentuk badan kurus biasanya. Nah, tapi bagaimanapun caranya, ternyata ada pas dia lagi mau berusaha untuk membatasi asupan, malah jadi berlebihan karena gagal dietnya, karena mindsetnya mindset diet gitu. Mindsetnya tidak makan mengikuti
sinyal lapar, sinyal kenyang, tidak mengikuti intuisi dirinya, Iya. jadi dia Ah, ah. kalap, berlebih, gitulah jadinya. Nah, itu contoh kalau orang makan secara mindless gitu. Mindless itu Lumayan. Ah. tadi secara tidak sadar, dan dia juga bisa mematikan, dalam tanda kutip ya, mematikan sinyal lapar, sinyal kenyang yang ada dalam tubuh. Jadi kan kita kan ada hormonnya. Di dalam tubuh kita Yap. itu ada hormon grelin, leptin. Hormon grelin itu tuh hormon yang ngasih tahu kalau kita lapar. Hormon leptin itu Oke. hormon kenyang. Untuk orang yang mindless eater, itu dia Iya. orang yang makan secara mindless atau dia tidak sadar itu waktu makan, itu biasanya dia nggak dia masih lapar, tapi dia udahan karena seharusnya saya makan cuma segini karena apps gue bilang gue harus Iya. cuma makan segini. Jadi dia lebih dengerin apps daripada intuisi dirinya gitu. Yang mana at one point ternyata si penelitian banyak nunjukin kalau terjadinya gagal diet tadi, yang mana dia merasa dia cuma punya kesempatan saat itu aja untuk makan makanan yang dia suka, sampai makannya sangat-sangat berlebih, nggak bisa berhenti gitu tanpa kontrol. Nah, karena dia nggak memfasilitasi, nggak menavigasikan kebutuhan psikologisnya dia juga di saat dia mau makan gitu. Dan itu menarik banget menurut aku karena selama ini kalau di dunia gizi ya, orang tuh fokus intervensi untuk orang itu edukasinya tentang gizi seimbang. Gizi seimbang itu isinya ada isi piringku. Kalau teman-teman tahu di sini Kemenkes itu udah buat rekomendasi untuk satu piring itu kayak gimana sih. Jadi satu piring itu setengahnya sayur sama buah, sisanya protein sama karbohidrat gitu ya. Tapi ternyata banyak kok juga orang yang tetap makan berlebih atau bahkan kurang gitu. Karena mungkin nggak biasa untuk ternyata pas banyak penelitian ini incorporating atau mengkombinasikan intervensi mindfulness dengan pengetahuan gizi, ternyata itu akan impact-nya jauh lebih baik gitu ya pas dilihat di clinical karena dia jadi salah satu aspek dari mindful eating itu juga ada gentle nutrition. Jadi dia harus tahu kapan tubuhnya butuh untuk konsumsi makanan yang bergizi seimbang, kapan tubuhnya butuh mengkonsumsi makanan yang membuat rasa nyaman, karena basically makanan memang bikin rasa nyaman. Beberapa makanan memang buat rasa nyaman. Kenapa? Ternyata kalau kita konsumsi makanan tinggi gula, garam, lemak, tinggi kalori biasanya, yang menenangkan, tinggi lemak, yang kalau dimakan, enak banget deh, langsung kita nggak bisa berhenti. Apalagi kalau kita nggak nikmatin gitu ya, makannya kita nggak sadar, tiba-tiba udah satu loyang pizza aja udah habis gitu. Itu ternyata otak kita itu punya neurotransmitter ya, dia mengeluarkan hormon dopamin dan serotonin, yang mana hormon-hormon ini adalah hormon bahagia, hormon membuat rasa nyaman, rasa tenang. Jadi wajar kalau kita makan itu senang, wajar. Jadi maksudnya adalah normalisasilah nyaman karena makanan gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu menghindari. Nah, karena case-nya adalah di saat kita menghindari banget food craving kita, keinginan mendalam kita untuk makan, ternyata di satu poin tadi, yaitu mindset-nya jadi karena dia takut kalau makan ini nanti dia nggak bisa berhenti, dia jadi punya ketakutan akan makanan tertentu. Pas dia takut makan tersebut, dia jadi nggak berdamai sama makanan tersebut. Terus dia malah ended up biasanya mengarah ke overeating justru karena dia merasa dia kebebasan untuk makan ini, dan this one time dia punya kesempatan untuk makan itu. Nah, makanya kenapa jadi cenderung ke overeating. Mungkin itu tadi pertanyaannya adalah apa itu mindful eating? Wow, penjelasannya panjang juga ya kan tentang mindful eating. Karena yang setahu aku mindful eating itu cuman eating mindfully gitu kan Kak, eating dengan makan dengan consciousness, dengan kesadaran yang penuh gitu. Ternyata masih banyak lagi. Iya, berarti mindful eating ini bukan diet ya Kak? It's not a diet. Jadi mindful eating itu adalah a way of life sebenarnya. Kalau dia bilang justru salah satu aspek yang paling menarik dari mindful eating itu dia itu nggak ada goals-nya. Jadi maksudnya adalah di saat kita menjadi eater, kita nggak boleh punya mindset kalau
gue mau jadi mindful eater, gue mau turun 10 kilo, makanya gue jadi mindful eater. Enggak, itu dia Mindful bukan eater. mindful eater kok kayak gitu. Mindful eater itu tuh bener-bener dia berhenti makan di saat dia nggak merasakan lagi sinyal lapar itu. Oke. The thing Iya. is, buat orang yang udah diet kronik, jadi diet kronik itu maksudnya dia udah diet seumur hidupnya, basically dia starving, seumur hidupnya dia kelaparan, itu terkadang dia sudah tidak bisa lagi merasakan sinyal lapar, sinyal kenyang. Nah, itu dia butuh treatment lagi yang nggak cukup dengan mindful eating doang. Dia butuh mungkin ada pendekatan farmakologinya juga, untuk pendekatan dikasih obat juga, tapi bisa juga dikasih terapi. Biasanya pakai cognitive behavioral therapy. Tapi itu kalau sudah memang sudah tingkat parah. Nah, kalau kita masih kayak orang biasa, the public in general gitu ya, orang publik secara umum, terus kita cuma mau maintain dan menjalin hubungan baik dengan makanan, bisa banget coba mindful eating. Kalau aku boleh saran, pertamanya itu adalah intinya tadi prinsip-prinsip mindful eating, selain dia sadar, tadi full of consciousness, full of awareness di saat makan, jadi kesadaran secara lahir batin, itu kita bisa mikir kalau ini makanan kita pandang tanpa judgment gitu. Jadi dia no judgmental, don't judgment towards food gitu ya, nggak ada judgment ke makanan, sadar penuh sama makanannya, sama momennya, momen eating experience-nya, jadi tanpa distraksi, terus sadarnya juga eating experience-nya dan food-nya itself gitu. Jadi maksudnya makanannya dari sisi tekstur, aroma, terus dari sisi tampilan gitu. Kita tuh melihat dia kayak gimana. Jadi gunakan seluruh indera kita, indera pendengar, indera pencium, indera perasa, indera penglihatan kita itu untuk menikmati momen makan tersebut. Nah, menikmatinya tuh benar kayak misalnya contoh ya, lagi pengen banget donat nih. Instead of makan salad gitu, instead of makan, jadi ada beberapa orang yang kalau ngidamnya donat, tapi dia merasa kayaknya gue makan salad gitu. Ya udah tuh food craving nggak terjawab kan. Dia akhirnya mau makan ini aja nih, mau makan donat. Nah, tapi kalau dia makannya kayak langsung aja blok tiba-tiba udah satu lusin aja kan. Si donatnya itu udah satu lusin. Tapi kalau kita pakai mindful eating nih ya, contohnya adalah kita ngambil donat ini, terus kita ngeliatin, ya ampun bentuknya, terus misalnya bentuknya bulat sempurna, terus sesuai yang kita, bener-bener yang kayak kita bayangin tuh bener-bener kayak gini nih, yang dari tadi pagi dipikirin. Terus kita liatin, kita pegang teksturnya, pas terus kita masukin ke lidah, pas di lidah itu bener-bener kita rasakan sensasi yang muncul, pas sensasi yang muncul itu, ini ada manisnya, ada ini, bener-bener kayak it's like a party in your mouth gitu ya. Terus bener-bener buat momen itu jadi sakral gitu, di saat kamu pelan-pelan kunyah, teksturnya kita rasakan, kriukannya waktu kita lagi mengunyah gitu. Jadi bener-bener sedetail dan sesakral itu dibuat gitu. Makanya momennya fokus. Nah, di saat fokus ini, food psychologist tuh udah bikin banyak penelitian, ternyata di saat kita fokus dan merangsang itu semua indera kita, ternyata kita cepat berhenti. Karena apa? Karena faktor kepuasan cepat tercapai gitu. Jadi maksudnya banyak orang yang makan gak berhenti nih cepet-cepet, terus kayak udah makan udah begah banget, masih lapar pengen makan lagi. Padahal dia udah kenyang banget. Tapi dia cuma pengen lagi aja, belum puas ya, karena dia makannya tidak sadar gitu, karena dia makannya tidak secara karena dia tidak menavigasikan kebutuhan batin dia untuk makan. Dia makan secara perlahan, enjoying the moment, bener-bener moment to moment dia enjoy, terus bener-bener fokus sama here and now-nya, terus dia fokus untuk mengunyah makanan itu, bener-bener jadi pas dia lagi butuh makan donat, instead of dia pilih salad, dia makan donat aja. Tapi ternyata cukup loh, cuma satu biji cukup, and it doesn't break your health right away. Kayak nggak ada satu makanan pun, apalagi kalau kita populasi yang sehat gitu ya, maksudnya tanpa penyakit kronik, nggak ada satu makanan pun yang kalau kita makan kita langsung meninggal setelahnya, nggak ada. Apalagi kalau kita nggak punya penyakit kronik atau sindrom metabolik ya, jadi benar-benar kita sehat. Terus ada orang yang ketakutan kalau makan ini, takut banget, aduh ini akan lemaknya semua menjalar ke seluruh tubuhku. Itu cuma di pikiran kita doang.
aslinya Ah, biochemically metabolisme tubuh kita tuh sepintar itu, sekeren itu, Asik. dia mengatur homeostasis keseimbangan tubuh dengan kalau kita bergerak dia langsung terbakar juga, dan ada beberapa yang misalnya cadangan yang tadinya dia jadi cadangan karbohidrat di dalam tubuh, terus dia diubah jadi cadangan lemak. Tapi juga it's Iya, okay, don't be afraid of fat, karena kayak iya, the day kamu juga akan make itu beraktivitas fisik gitu. Jadi maksudnya adalah iya, aku tuh mau encourage banyak dulu ya, makin kesini udah pada iya, makin woke gitu tentang gizi. betul. Iya. Dulu itu tuh beberapa tahun yang lalu nutritionist tuh sering banget ngasih meal plan aja, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Jadi literally Iya, nutritionistnya yang membuat mindset kliennya itu jadi ketakutan sama makanan, jadi betul. karena kata nutritionist gue nggak boleh ini. Jadi banyak strict food rules yang mana di meal plan Iya. sendiri sometimes dibuat unreal gitu. Maksudnya unreal tuh maksudnya nggak visible. Kayak misalnya lo nggak bisa seumur hidup makan bener-bener gizi seimbang terus, nggak mungkin gitu. Seharusnya ada once in a while comfort food is okay gitu, as long as you can apply si mindful eating tadi gitu. Nah, Mindful eating jadi tadi. maksudnya adalah salah satu aspek dari salah satu aspek dari mindful eating itu juga gentle nutrition ya. Jadi kita bisa tahu kapan harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Di saat kita sebagai mindful eater yang sejati gitu ya, kita tuh tahu Iya. kapan kita butuh makanan yang bergizi seimbang, kayak vitamin mineral, kayak protein gitu yang benar-benar dalam kalori yang sama dibandingkan yang tinggi gula garam lemak itu padat gizi gitu ya. Di saat kita mindful eater, kita tahu kapan kita harus makan itu, kapan kita mau makan misalnya pizza atau makanan memang membuat rasa nyaman gitu. Iya. Apakah itu cheating, Ternyata, Kak? Kalau di mindful eating, apakah itu cheating? Kan betul orang cheating gitu kan? nah, mindset cheating itu sendiri itu adalah mindset di mana artinya mindset diet mentality kita masih ada gitu. Jadi sebenarnya beyond mindful eating ada namanya approach intuitive eating. Dan intuitive eating ini lebih komprehensif jauh daripada mindful eating yang mana, tapi aku nggak mau ngejelasin semuanya sekarang karena kayak too overwhelming. Cuman Yes, good start overwhelming. buat mulai dari mindful eating, karena mindful eating itu aspeknya masuk di intuitive eating. Nah, intuitive eating ini dari beberapa aspek, prinsip kuat gitu. Salah satunya adalah ditch the diet mentality. Ditch the diet mentality itu maksudnya mengentaskan mentalitas diet bahasa Indonesianya ya. Itu maksudnya adalah kita nggak bisa makan berdamai dengan makanan, kita nggak bisa seek pleasure in every food we eat kalau kita nggak menghilangkan mentalitas diet kita. Gimana caranya menghilangkan mentalitas diet? Bukan berarti kita nggak boleh jaga badan, itu salah sekali. Jadi bukannya kita nggak menjaga dan respect our body, justru salah satu prinsip dari intuitive eating itu juga adalah respect your body. Jadi maksudnya kasih tubuh gentle nutrition di saat dibutuhkan, kasih tubuh comfort food di saat dibutuhkan, tapi kita juga harus tahu kapan to move intuitively. Jadi kapan harus bergerak. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah itu cheat day? Di saat kita punya mindset cheating, itu artinya kita masih kental mentalitas dietnya gitu. Jadi maksudnya adalah pertama kita harus ditch dulu dengan diet mentality. How? It's so hard, it's so difficult in today's era gitu ya. Karena sekarang maksudnya kita tumbuh gitu dari kecil, orang ngomongin diet, orang maunya kurus, orang maunya ini, orang takut makan ini, orang takut makan itu, orang makan yang enak dikit dibilangin ini lagi cheat day ya, padahal kita we're just eating gitu kan, we're just eating something that we love gitu maksudnya. Jadi maksudnya mindset itu, judgmental itu yang di-create nih sama dikonstruksi secara sosial ini, itu membuat kita punya mindset akan kalau kita makan ini kita cheat day. Whilst di maksud kita itu adalah di saat kita makan ini ya I'm just eating it intuitively gitu. Jadi dia cuma mau makan secara intuitif, dia mau makan secara mindful, dia makan secara sadar penuh gitu. Jadi it's not cheating for them gitu. Tapi di saat orang lain yang lihat, mungkin orang kayak karena udah sangat terpatri gitu ya di pikirannya, ini tuh cheating, ini cheating. Itu jadi apa ya, itu bener-bener mentalitas diet banget gitu. Nah, gimana caranya kita untuk menghilangkan mentalitas diet tersebut gitu. Maksudnya bukan berarti
kita membatasi asupan atau mengikuti apa ya? Aku pengen teman-teman tuh aware kalau di sini tuh maksud aku bukan berarti meal plan itu salah, bukan kayak gitu. Tapi maksudnya adalah Iya. ikuti, misalnya ada meal plan, terus kita lagi mau makan, kita mau nih suka mau makan tersebut, ya enjoy momen ke momen makanan itu. Tapi di saat kita butuh makanan yang memang buat rasa nyaman, seperti ya biasanya yang tinggi kalori, tinggi gula, garam, lemak, ya just eat it gitu. Tapi kalau kita menerapkan Iya. mindfulness dengan cara kita sangat memperhatikan, tidak autopilot tuh kalau pesawat kan tanpa kontrol gitu ya, kalau lagi autopilot. Iya, tanpa kontrol, betul. Biasanya kalau orang yang mindless eater itu dia makannya itu udah nggak ada kontrol gitu, dia nggak tahu kapan berhenti. Tapi kalau kita memang lagi pengen nge-treat tubuh kita gitu ya, dia misalnya dia lagi capek nih, pengen makan, nggak, it's okay gitu, makan aja, nikmati, dinavigasikan si emotional eating atau emosi negatif yang dirasakan, tapi be mindful that masalah kita nggak bisa selesai dengan makan gitu. Jadi maksudnya kalau kita punya emosi negatif, punya perasaan negatif gitu yang muncul, mau meredakan, memberikan rasa nyaman di dalam tubuh dengan salah satunya dengan makan makanan yang buat nyaman, nggak apa-apa. Tapi sebagai mindful eater itu orang itu harus tahu solusi dari masalah dia bukan di sini gitu. Ini cuma cara dia, mekanisme coping dia aja. Tapi solusinya harus diadres dari akar masalahnya gitu. Jadi maksudnya adalah ternyata pendekatan intuitive eating, mindfulness ini itu sangat sustainable. Bayangin kalau misalnya diet trend yang semua orang pengen terapin karena dia itu turun berat badan eksesif gitu ya, banyak banget, terus cepet. Semua orang kan maunya yang jalan cepet ya. Nah, betul. Makanya kenapa hits banget nih tren diet ini. Misalnya salah satunya diet keto, aku kan sebut ya diet keto. Iya, keto. Misalnya diet keto itu mengeliminasi satu sumber makanan seperti karbohidrat, yang mana karbohidrat itu dibutuhkan energinya dalam tubuh. Sangat tidak direkomendasi, apalagi belum ada clinical trial-nya dalam jangka panjang. Ada kemungkinan banyak dampak negatifnya. Tapi beberapa orang itu sudah tidak peduli lagi sama dampak negatifnya, karena yang penting gue kurus gitu. Aku punya kenalan orang punya yang menerapkan diet keto, terus dia sampai buang air darah dan macam-macam karena dia terus, tapi dia punya mindset ya udah nggak apa-apa, gue buang air darah kan abis ini minum madu Arab gitu. Jadi kayak emangnya mau nge-treat tubuh kita kayak gitu seumur hidup. Itu artinya dia punya mindset kayak gitu aja, dia udah mengarah ke disordered eating gitu, ada gangguan gitu ya di dalam pemikirannya dia, mindsetnya dia, dan hubungan dia dengan makanan dan tubuhnya gitu. Yang mana kalau diterus-terusin bisa jadi gangguan beneran, dan gangguan makan yang beneran itu bener-bener sangat-sangat seperti lubang hitam gitu ya. Lubang hitam itu maksudnya susah keluarnya, dan udah jadi full syndrome, udah memenuhi seluruh kriteria diagnosis dari eating disorders gitu ya. Eating disorders itu gangguan makanan memang udah parah, gangguan mental gitu. Nah, saat itu udah terjadi, udah kita basically akan susah banget untuk recovery. Meskipun bisa, akan susah, dan hubungan kita akan jelek sama makanan, hubungannya nggak baik sama makanan, sama tubuh kita. Ada kemungkinan kita benci, dan case-case yang ekstrem bisa sampai bunuh diri gitu, karena dia nggak menerima dirinya, melihat tubuhnya jelek banget dibanding orang lain, terus membuat makanan itu mendominasi hidupnya, karena dia bener-bener mikirin makan mulu. Abis ini gue makannya ini, terus nanti kalau ketemu si ini gue harus mesen makanan yang ini gitu loh. Jadi bener-bener bahkan bener-bener mempengaruhi kehidupan sosial dan semuanya. Sebab eating disorder sendiri itu salah satunya juga orang yang misalnya makan tanpa kontrol, tanpa salah satunya bisa binge eating disorders juga. Jadi kemana-mana gitu. Jadi maksudnya ini tuh penting banget untuk diperhatiin sama teman-teman. Kalau makan tuh gak cuma porsi dan jenis makan loh yang diperhatiin, cara makan juga penting gitu. Iya, oke Kak. Nah Kak, kita ada pertanyaan nih dari Kak Ananindi.
Nah, Kak Ananidi nanya, berarti paradigma buruk terhadap satu jenis kelompok makanan nggak baik ya, Kak? Kan banyak nih yang bermindset nasi itu nggak baik. Makanya sampai ada diet yang nggak konsumsi karbo misalnya. Nah, berarti kan Kak ini mau nanya nih Kak, kan memang nasi kan memang banyak gulanya nih Kak, gitu kan. Apakah aku menjudge juga nih kalau misalnya lihat nasi itu seperti itu? Jadi nggak baik ya Kak sebetulnya kalau ngelihat satu jenis makanan tuh jelek. Oke, gini ya, konsepnya tuh sangat there's a thin line between kita judging makan suatu sumber makanan dan melihat dia dari Mm-mm. gizinya ya. Karena evidence based Mm-mm. sendiri itu kalau tadi dari pertanyaan itu berarti menjudge makan nasi itu Iya, nggak baik ya Kak. oke, oke. Itu artinya Mm-mm. satu itu salah satu contoh konstruksi sosial yang udah dibuat di masyarakat Iya. kalau nasi itu nggak baik. Mm-mm. Kayak Yes. food is food gitu. Jadi seharusnya Iya. semua makanan harus sin free, semua makanan harus guilt free. Kayak Mm-mm. why should worry when you eat a little bit of rice gitu. Dan yang Iya. orang takutkan tuh biasanya adalah bukan rice-nya sendiri, tapi yang orang takutkan kalau dia makan Mm-mm. nggak bisa berhenti gitu. Karena enak, dia Iya. enjoy terus makan lagi. Nah kuncinya apa? Ah, Tadi makannya jangan mindless gitu. Jadi ah, ah, kuncinya ah. adalah tadi yang karena tadi bilang kan ada orang yang diet yang nggak boleh, yang nggak makan nasi sama sekali. Iya, Nah itu yang tadi aku mention betul. itu diet keto gitu ya. Diet keto itu dia Ah, ah, diet yang memang nggak makan karbohidrat diganti jadi lemak. Nah itu ah, ah. tubuh kita yang udah seumur hidup makan karbo, terus tiba-tiba Betul. adjust 100%, of course Ah, kayak ah. it's just no brainer kalau seandainya kita Iya. turun berat badan drastis karena memang kita nggak Mm-mm. makan gitu. Tapi apakah kita mau hidup seumur hidup kayak gitu? Ternyata di balik itu efek samping dari segi klinis itu udah banyak gitu. Dan itu nggak Iya. sustainable dalam jangka panjang. Banyak orang yang menerapkan diet seperti itu, dia Mm-mm. punya mindset kalau oh ya udahlah, gue kayak gini setahun doang. Tahun depan pas gue udah kurus, gue balik lagi kayak biasanya. Tidak semudah Iya. itu, bener-bener. Dan itu Ferguson, bener-bener kayak gitu ya. Betul. Pas Iya, dia iya. balik, ada kemungkinan dia Ah, ah. udah membuild udah terbentuk sensitisasi akan kebiasaan dia Iya. untuk nggak konsumsi karbo, jadi dia nggak bisa Mm. lagi basically. Dan ada beberapa orang yang punya Iya. mindset, ya udah nggak apa-apa, gue nggak makan ini seumur hidup, nggak ada masalah juga buat gue. Nah Iya. itu dari clinical trial segala macam expert Iya. konsensus internasional nggak ada yang merekomendasikan untuk menghilangkan Mm-mm. untuk kelompok makanan seperti karbohidrat, salah Oke. satu sumber energi utama yang bisa kita Iya. dapatkan gitu. Jadi maksudnya adalah yang Mm-mm. bisa jadi gini, mindful eating itu kita tahu kita butuhnya seberapa banyak, tahu kapan kita berhentinya makannya, tapi kita Iya. juga tahu dari sisi gizinya sendiri, dia kan sumber gula Mm-mm. sederhana. Ada pilihan lain nggak, Iya. substitusi yang lain. Kalau ada karbohidrat Mm-mm. kompleks dan kita suka, mau coba, Mm-mm. ya udah coba Iya. aja. Kayak it doesn't matter. Jadi Iya. kalau tadi Mbak Lydia bilang berarti itu nggak boleh ya, bukannya nggak boleh, tapi mindset kita kalau seandainya kita mikirnya adalah Ah, ah. oh kalau kita makan ini nasi berarti kita nggak boleh. Kalau kita mindful eating, kita artinya harus makan nasi aja, nggak boleh makan nasi merah, nggak kayak Iya. gitu. Jadi maksudnya adalah Ah, ah. kita tahu nih ada substitusi yang bagus, tapi di saat Mm-mm. substitusi yang karbohidrat kompleks misalnya, yang nggak langsung gula Mm-mm. sederhana, tapi misalnya di saat kita lagi mau makan nasi, ya udah kita ambil misalnya 4 sendok, terus kita coba Mm-mm. kunyah perlahan, bener-bener rasakan sensasinya, enak banget gitu. 5 Iya. sendok Ah, ah. ternyata udah puas loh. Jadi kayak Ah, ternyata ah. nggak masalah loh makan nasi. Jadi maksudnya adalah yang mau Iya. awareness-nya di sini adalah it's okay ternyata to eat something that you like and Mm. that people hate gitu. Jadi maksudnya Yes. ternyata pas kita mencoba mengkonsumsi itu perlahan, menerapkan semua aspek dari prinsip dari si mindful eating sambil nggak judgment sama makanannya, nggak bener-bener menerima the food as it is gitu, ternyata Mm-mm. kontrol berat badan, manajemen berat badan, dan nafsu makan itu ternyata lebih terkontrol gitu, karena kita lebih Iya. lebih cepat puas, Mm-mm. leading to lebih cepat berhenti makan. Terus ternyata Yap. kontrol berat badan itu lebih baik jauh daripada kita sengaja membatasi asupan makanan. Kebayang nggak maksudnya? Mm-mm. Jadi Iya. intinya adalah lebih baik itu
food preference yang kita punya, bukan strict food rules. Jadi preferensi makanan yang kita punya, kita nggak punya aturan ketat akan makanan. Jadi forever free yourself from dieting gitu. Jadi bayangin dong, seumur hidup nggak diet. Aku kalau ditanya orang, berarti kakak ini ya nutritionist dong, diet apa? Oh enggak ya, sorry, gue nggak diet apa-apa. I just eat intuitively. Jadi kalau misalnya makan sedikit pun artinya aku lagi merasa butuh cuman makan segitu gitu. Jadi maksudnya adalah ini latihannya lama banget dan butuh bener-bener baca. Kalau mau teman-teman baca lebih dalam lagi, teman-teman bisa baca bukunya Intuitive Eating, Revolutionary Approach, yang mana itu udah mulai diterapkan oleh benar-benar semua registered dietitian di UK, US, di luar gitu ya, karena ternyata approach ini bagus untuk mencegah eating disorders atau hubungan yang buruk dengan makanan gitu, yang mana sering banget terjadi dan orang bener-bener apa-apa ini kalau ngobrol apa segala macam ngomonginnya diet, orang baru ketemu terus ada yang kurus dikit, keren banget ya kurus, padahal semalamnya dia muntah-muntahin makanannya. Jadi maksudnya kayak kita nggak usah lah puji orang kalau naik atau turun berat badannya, kita nggak tahu apa yang terjadi di badan itu. Bisa juga kalau misalnya orang lagi makan nggak berhenti, misalnya orangnya lagi belum bisa menerapkan mindful eating, orang makan cepet banget nggak berhenti tanpa kontrol, terus ada yang mention kayak lapar bu gitu, cuman kayak bercanda doang, lapar bu gitu. Terus kalau lapar kenapa gitu, terus kenapa orang perut gue gitu kan. Maksudnya adalah banyak klien aku bahkan ya yang dia lagi makan kayak binge eatingnya lagi relapse, terus temennya bilang lapar bu, terus dia relapse malamnya, jadi langsung muntahkan lagi makanannya. Jadi maksudnya jangan jadi alasan orang untuk relapse atau memuntahkan lagi makanannya atau bahkan sampai bunuh diri gitu ya. Jadi benar-benar hati-hati banget, jangan asal ngomong. Dan kalau mau mulai mengentaskan mentalitas diet itu bisa dengan dari orang-orang terdekat. Jadi benar-benar kalau ada lagi ngomongin apa diet apa segala macam, itu nggak bagus loh. Kita bisa mulai meskipun susah ya, pelan-pelan gitu. Betul. Iya. Gerakan yang besar di sini. Kak. Gitu. Oke Kak. Nah, aku mau nanya nih Kak. Ini kayaknya hot banget nih. Kan kita lagi ngomongin tentang mindful eating ya. Terus tapi at the same time, tren all you can eat restoran juga lagi pada booming-boomingnya nih Kak. Apa sih tanggapan Kakak tentang all you can eat restoran ini? Apakah seorang mindful eater boleh makan all you can eat di all you can eat restoran? Oke, kalau ditanya apakah mindful itu boleh makan di all you can eat, terserah, mindful itu boleh makan apa aja. Tapi yang jadi masalah itu adalah mindset orang-orang kalau lagi makan all you can eat itu bener-bener gue harus makan banyak-banyaknya sampai misalnya waktunya 1,5 jam. Gue selama 1,5 jam ini gue harus kayak 6 piring gitu kan. Biasanya itu kan yang jadi masalah. Nah sebenarnya kalau dia jadi gini, ada skala kelaparan dan skala kekenyangan. Skala hunger and fullness scale itu ada 0 sampai 10. Kita tuh direkomend sebenarnya di angka 3 atau 4 kita baru makan gitu. Udah makan gitu. Jadi maksudnya jangan nunggu sampai angka 1 dulu sampai kita kelaparan parah. Yang jelas aja kita kan makan. Jadi maksudnya kita baru bisa menjadi mindful eater kalau kita udah makan di saat kita laparnya 4 misalnya. Karena kita jadi bisa makan perlahan. Tapi bayangin kalau kita bener-bener lapar, udah gak makan 2 hari misalnya, sampai skala kelaparannya 1 gitu ya. Terus kita mau makan itu jadi nggak mungkin lagi mindful, nggak mungkin lapar karena jadi kita cepet gitu. Sama dengan berhentinya gitu. Berhentinya kita nggak direkomend kita berhenti di angka 10 gitu. Angka 10 tuh bener-bener udah kenyang banget, begam, sampai mau muntah gitu. Nah, tapi yang direkomend itu memang berhentinya di angka 7 gitu. Di saat kenyang, udah cukup gitu. Jadi tidak berlebihan supaya nanti di saat kita lapar lagi, kita makannya juga bisa perlahan gitu. Jadi maksudnya adalah tadi all you can eat tren itu sebenarnya terkadang main-mainin sinyal lapar kenyang kita ya. Ada orang beberapa kalau kita lagi makan all you can eat, ya udah kan makan sekali ini, setelahnya kan ya udah. Intinya adalah kalau saran dari aku adalah
food itu not only gives you nourishment gitu. Jadi makanan itu nggak cuma ngasih kita gizi, sumber gizi, nggak cuma ngasih kita energi. Makanan juga memberikan rasa kesenangan, enjoyment, atau bahkan dia jadi social tools gitu ya. Misalnya all you can eat-nya sama alumni SMA kita yang nggak mungkin kita nggak makan. Betul. Just eat it anyway, karena di saat kita makan, kita dalam circumstances yang menyenangkan, terus kita makan, eating experience jadi enak. It's okay to eat a little bit more than your hunger signal gitu. Jadi maksudnya di saat sinyal kelaparan kita sebenarnya cuma sampai berapa, tapi kok kita mau makan lagi karena kita lagi ngobrol keasikan. Ya udahlah, karena setelahnya kita juga bisa olahraga lagi, bisa ini lagi. Jadi maksudnya kita nggak ada satu sesi makan pun yang bener-bener langsung buat kita gagal, hidup kita gagal banget, nggak ada kayak gitu. What you eat consistently that matters gitu. Jadi maksudnya adalah yang kita konsumsi secara konsisten itu yang akan jadi buah itu jadi penyakit atau jadi membuat kita lebih berenergi atau gimana. Jadi maksudnya jika sesekali orang tersebut mau makan apa tadi, all you can eat, ya nggak apa-apa, bebas aja gitu. Justru kalau melarang-larang diri, malah jadi food craving-nya tinggi, terus nanti pas lagi nggak bisa berhenti gitu. Bisa juga tetap sebagai mindful eater, kalau dia mau, karena dia nggak mau bermusuhan sama makanan apapun, dia datang aja misalnya ke kumpul-kumpul yang lagi makan mindful, yang lagi makan all you can eat, tapi makannya secara mindful tadi. Jadi walaupun ngobrol bersama juga, kan kita tetap bisa menikmati semua sensasi makanan yang lagi muncul. Di saat yang tadinya biasanya kita makan 3 piring gitu misalnya, 3 piring makanan yang sama untuk all you can eat, jadi ternyata 1 piring aja cukup loh, ternyata ini udah mengenyangkan dan memuaskan, ganti makanan lain deh. Jadi maksudnya dia itu jadi experiencing the eating process gitu loh, yang mana itu yang didapat tuh nggak cuma nourishment doang, again ada enjoyment, satisfied pleasure. Jadi intinya it's fine gitu. Salah satu prinsip dari intuitive eating juga berdamai sama semua makanan. Jadi maksudnya nggak ada musuh sama makanan apapun, mau kita makan dimanapun, dalam setting apapun, kita memperbolehkan diri kita. Tapi kita itu tadi aware sama sinyal lapar, sinyal kenyangnya, tahu kapan kita berhenti, dan tahu juga setelah ini kita juga nanti bergerak lagi, santai aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin sepikir-pikirin ya, karena ada orang yang benar-benar ketakutan banget karena dia bermusuhan banget sama makanan tersebut. Setelahnya jadi stres dan sangat merasa bersalah sampai depresi gitu. Nah itu yang harus dihindari gitu. Jadi sesekali it's okay gitu when you need it, tapi as a mindful eater juga kita juga harus membuka mata ke literasi gizi gitu. Jadi maksudnya adalah mencari teman-teman yang, kalau aku of course kan aku nutritionist, jadi aku belajar tentang gizi. Tapi kalau teman-teman yang bukan nutritionist, yang bukan di dunia kesehatan, benar-benar harus secara aktif membaca kira-kira dari sumber yang memang benar-benar ini ya valid gitu ya, bukan yang bukan hoax yang bikin nge-share di WhatsApp yang apa. Grup makan pete seumur hidup bisa jadi apa gitu-gitulah, yang minum jus ini tapi minum jus itu doang, nggak makan yang lain lagi, itu kan nggak benar ya. Jadi pokoknya teman-teman mulai dari sini nanti tiap apapun hoax yang contoh diet yang mengeliminasi sumber makanan tertentu, terus memusuhi sumber makanan tertentu, terus dia nggak promote eating bervariasi gitu ya, nggak mempromosikan makan untuk bervariasi dan bergizi seimbang, terus dia mempromosikan turun berat badan ekstrim dalam waktu singkat, itu udah nggak bener gitu. Jadi tinggalin aja yang kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya adalah konsensus internasional itu WHO dan semuanya itu masih rekomend gizi seimbang dalam waktu jangka panjang gitu. Jadi maksudnya itu sangat sustainable. Kita konsumsi makan seluruh sumber makanan kayak gimana aja, tapi dikombinasikan dengan tadi si pendekatan mindfulness tadi gitu. Jadinya kita cukup padat gizi, puas nggak kepikiran makanan, karena tiap kita lagi mau makan ya kita jangan makan aja gitu deh. Semoga nangkep garis besar. Berarti garis besar mindful eating adalah no judgment dan full control, gitu ya Kak? Full control ya, no judgment, full control, full kesadaran,
full kesadaran, terus kesabaran. Jadi orang yang Kesabaran. makan Iya, makan betul. mindful eating karena dia makannya perlahan, dia jadi harus Iya. sabar gitu. Jadi biasanya orang yang mindful eating tuh kalau makan tuh dia nggak mungkin 5 menitan, pasti 15 sebulan. Ah, Karena dia pelan-pelan, perlahan menikmati iya, waktunya. Kalau orang buru-buru gitu ya, sebenarnya dari iya. orang yang mau mencoba memperbaiki mental health and well-being, salah satunya misalnya dia mau Mm-mm, menerapkan mindfulness di saat makan, artinya dia harus mm-mm, memperbaiki manajemen waktu dia kan. Jadi kayak iya, bangun pagi harus lebih cepat supaya dia benar. punya waktu yang cukup. Jadi ternyata ada hubungannya pas penelitian dilihat orang yang menerapkan mindful eating sama self regulation atau regulasi diri yang lebih baik ternyata, karena Mm-mm. dia jadi mau adjust waktunya untuk punya waktu persiapan Oh, iya benar cukup, juga ya. makan yang cukup, memilih sumber makanan yang cukup, memilih Heeh, makanan yang kira-kira dia lagi butuhkan, dan bener-bener aware gitu sama pilihan dia gitu. Jadi iya, nggak cuman lagi pengen ini gitu. iya. Kalau durasinya ada nggak Kak? Misalnya kalau mau jadi mindful eater tuh, berarti kita harus praktisnya, oh it's going to take about 1 or 2 months gitu. Apakah apa Maksudnya mungkin kita bisa take menerapkan our gitu. time gitu Kak? Mm-mm. Jadi tiap orang beda-beda karena tiap orang itu punya Heeh, kemampuan untuk menerapkan. Jadi semua orang bisa meditasi, tapi nggak semua orang iya. bisa secepat itu menerapkan meditasi. Jadi momen mindfulness itu Benar, benar, ada benar. aspek-aspek meditasi di dalamnya. Tapi aku ngobrol sama clinical psychologist kalau meditasi itu Heeh, doesn't mean that you have to like, ngerti nggak sih yang kayak yoga dan segala macam, iya. enggak kayak gitu. Jadi Hmm, meditasi itu adalah ternyata do everything you can itu secara mindful gitu. Jadi maksudnya saat kita mindful. I makan, kita fokus see. sama makannya, itu udah sebagai momen meditasi. Kita Meditasi. beribadah, kita Oke. lagi beribadah, terus kita fokus sama ibadahnya, itu kita lagi meditasi gitu. Jadi maksudnya itu Iya. a form of meditation. Jadi maksudnya adalah nggak usah susah-susah. Intinya kalau kita mau menerapkan mindful eating itu harus dilatih terus-menerus, dan biasanya orang memang baru bisa tuh, ada yang benar-benar bisa menerapkan semuanya 6 bulan sampai setahun gitu ya. Jadi memang agak Mm-mm, susah mm, gitu untuk orang iya. mencoba perlahan-lahan, tapi bisa at least pertama, kalau menurut aku tipsnya adalah pertama coba dulu seminggu misalnya kira-kira 1 sampai 3 kali untuk menerapkan mindful, benar Benar. niatin makan secara mindful. Iya, Nanti besok-besoknya ditingkatin lagi frekuensinya, lama-lama kita jadi kebiasaan. benar. Aku jadi kebiasaan Betul, banget betul. makan kayak gitu. Jadi maksudnya Heeh. ternyata tanpa kayak gitu aku bisa manage si asupan makanannya, tapi aku juga intuitively Mm, tahu kapan aku harus olahraga gitu. Jadi maksudnya adalah itu iya. benar-benar kayak visible banget untuk dijalankan, dan bener-bener aku nggak musuhan sama makan apapun, aku makan makanan Betul. iya, makan Betul. makanan yang aku suka juga iya gitu. Jadi maksudnya ternyata itu bisa banget diterapin. Nah, aspek lain itu juga bisa juga sebelum makan itu kita biasanya kalau makan orang langsung serp gitu ya. Ini kita Iya, dulu perlahan, take time gitu, duduk, iya. tarik nafas dalam-dalam, inhale exhale 3 kali gitu. Jadi Heeh. bener-bener membuat dirinya mau fokus sama si nafas kita gitu ya, perlahan nafas 3 kali baru mulai makannya. Nah, sebelum mulai makannya dia juga nanya ke dirinya, jadi kayak apakah kita lapar, ini kita lapar apa enggak, atau apakah ini cuman kayak keinginan doang karena orang-orang pada mesen ini gitu. Jadi tanya lagi Mm, ke diri kita sebelum kita mulai makan, ini kita beneran lapar ya, kalau beneran lapar ya go for it gitu. Jadi setelah itu misalnya iya. lapar, ya udah makan nih. Pas makan orang biasanya udah menikmati, misalnya udah pakai semua indera gitu ya, udah Mm. menikmati sensasinya, oh iya dapat banget nih. Tapi kayak nggak ini nih, kayak apa tuh, si makanannya terus aja disedok-sedokin dulu, makan Sosok, iya, terus iya. aja. Nah itu bisa Heeh. dengan cara tiap sebelum kita mau makan makanan yang makan selanjutnya, si cutlery-nya, si alat makannya ditaruh dulu di atas Mm, meja gitu, terus kita oke. kunyah sambil kunyah lagi makan. Jadi tiap kita makan itu kita constantly asking ourselves itu, kita masih lapar Iya. enggak, kita masih butuh makan lagi apa enggak, kayak gitu. Nah, bisa jadi Hmm, kayak pas lagi makan, gitu, pas lagi kita cobain, oh ternyata pas suapan ke 6 7 gitu, ternyata oh udah kenyang nih, seharusnya enggak lagi. iya. Either itu Oke, bisa kita iya. bagi ke orang lain, atau kita bisa bungkus itu buat makan selanjutnya gitu. Jadi maksudnya nggak ada yang Ah, memaksa kita harus ngabisin itu saat itu juga, di saat kita merasa udah betul, cukup betul, gitu. betul. Betul, betul. Makin kesini, makin aku mencoba menerapkan si mindful eating ini,
aku makin nggak bisa ngabisin makan kalau lagi eat out gitu. Karena ternyata kalau kita eat out, itu porsi sering banget gede banget gitu. Jadi maksudnya Iya, porsi betul. misalnya spaghetti atau apa yang kayak kalau di rumah kita paling makannya cuman ya maksudnya benar-benar kita bisa takarin gitu ya. Tapi kalau di luar kan udah ditakarin dan kita merasa kayak ada obligatory needs Iya. untuk kita ngabisin ini gitu. Sebenarnya nggak juga. Aku sering banget ya udah minta bungkus aja untuk aku makan nanti gitu. Um, itu Oke, yang bisa oke. dilakukan gitu. Jadi maksudnya adalah di saat gak usah merasa kita harus banget ngabisin makanan yang ada di depan kita gitu. Jadi maksudnya di saat kita disediain makanan, kita bisa loh itu bungkus dulu atau memang kita sengaja Iya, request makanan yang memang ya udah nggak sebanyak porsi yang itu. Jadi maksudnya adalah porsinya betul. pas kita bener-bener enjoy momennya, moment to moment, ternyata kita nggak perlu makan sebanyak itu gitu. Jadi makanya kenapa Iya, bener si clinical trial itu bener-bener aku udah buktikan juga ya, mas, secara empiris gitu ya. betul. Dan banyak penelitian Iya, iya, iya. penelitian di skala kecil juga yang udah menunjukkan kalau maintain berat badan jadi lebih baik karena dia mau fokus sama momen makannya itu gitu. I see, I see. Nah, teman-teman, jadi mindful eating, it's all about no judgment ya, Kak, over food. No judgment over food, fokus, kontrol juga kan, Kak, berarti kan. Aware. Nah, teman-teman bisa banget practice mindful eating ini di rumah. Karena kan ini manusiawi, itu possible kan, Kak. Visible semua itu Gampang banget, sebetulnya. ya gampang banget. Cuman kayak kita udah biasa aja hidup di dunia orang yang Iya, patokannya tuh udah true. angka. Jadi maksudnya terkadang banyak yang punya apps gitu yang malah triggering disorder eating banget ya. Yes. Yang punya apps malah dia berhenti kalau appsnya bilang udahan gitu. Padahal dia masih lapar. Iya, Jadi betul. udah bukan mindful eater lagi karena dia dengerinnya Iya, sinyal dari dalam ignore ya, gitu. betul. Jadi di saat dia Oke, teman-teman. tubuhnya, dia baru bisa mindful eating gitu. I see. Terima kasih Kak Tita untuk semuanya. Wow, sepertinya aku banyak banget yang aku ambil karena aku juga tipenya binge eating. Aku nggak bisa banget berhenti saat aku kenyang karena sepertinya tidak ada emosi kenyang itu kayak nggak ada di aku. Ya. Tapi thank you banget Kak Tita untuk semuanya, untuk edukasinya. Nah, sebetulnya ini ada pertanyaan, cuman karena durasi ya teman-teman, boleh banget hit up Kak Tita di @tita_priscilia. Ini ada di sini, bisa langsung follow aja. Dan keluarin deh semua pertanyaan-pertanyaan itu, wawancara Kak Tita kalau bisa di situ tentang eating disorder, mindful eating dan sebagainya. Oke Kak Tita, mungkin sampai sini aja IG live kita. Thank you banget udah join People of Happiness di Seru banget, makasih semoga banyak dia dan teman-teman. Semoga nanti lebih banyak lagi ya Kak sesi-sesi seperti ini sama People of Happiness dan yang lain juga supaya kita bisa edukasi tentang mindful eating ke seluruh rakyat Indonesia. Amin. Asik. Makasih banyak. Amin. Ya, sukses. Thank you Kak Tita. Sukses terus Kak Tita. Bye-bye. Aku di live ya. Dadah. Iya Kak. Silakan. Bye-bye.